Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Al-Farisi dan kepada teman-teman yang sudah izinin kelompok kami untuk presentasi hari ini. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang akuntansi dan PSAK Salam yang beranggotakan saya sendiri, Ana Putri Marlina, saya Marsha Akila, saya Destia Puspita Dewi, saya Rahmadani, saya Halisanur Alivia. Yuk kita belajar akuntansi dan PSAK Salam. Yang pertama, akuntansi dan PSAK Salam. Akad salam adalah salah satu konsep penting dalam akuntansi syariah yang memungkinkan transaksi jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman di kemudian hari. Pemahaman yang mendalam tentang akad salam dan penerapan PSAK 103 sangat penting bagi praktisi akuntansi syariah. Selanjutnya, pengertian akad salam. Yang pertama, pengertian akad salam yaitu akad jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di muka atau di awal transaksi. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Kedua, ada tujuan akad salam. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas suatu barang yang akan datang dan untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi harga di pasaran. Terus contoh akad salam, misalnya seorang petani menjual hasil panen padi yang belum dipanen kepada pembeli dengan harga tertentu. Pembeli kemudian membayar harga tersebut di muka dan petani menyerahkan padi setelah panen. Di sini ada pengertian akad salam yang lainnya, yaitu akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar di muka sedangkan penjual menyerahkan barang di kemudian hari. Terus ada manfaat akad salam, yaitu memberikan kemudahan bagi penjual dalam memperoleh modal dan pembeli dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Tujuannya akad salam memfasilitasi kebutuhan modal kerja bagi penjual dan memenuhi kebutuhan pembeli atas barang yang diinginkan. Terus ada landasan hukum akad salam, yaitu diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad salam. Yang pertama, rukunnya ada pelaku akad atau transaktor, yaitu terdiri atas pembeli atau muslim dan penjual atau muslim ilai. Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, sementara penjual bisa berupa bank syariah atau pihak lain yang bertransaksi. Ya, terus ketentuan kedua, yaitu kedua pihak harus memenuhi syarat syariah, yaitu akil balik dan memiliki kemampuan memilih secara optimal, yaitu tidak gila, tidak dalam keadaan terpaksa, dan yang lainnya. Ketentuan yang ketiga dari pelaku akad, yaitu transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan syarat adanya izin dan pantauan dari walinya. Yang rukun kedua ada objek akad. Objek akad dalam salam terdiri dari barang yang dipesan atau muslim fi dan modal salam atau raksu ma'ali salam. Modal salam harus jelas jenis dan jumlahnya, serta dibayarkan di awal akad dalam bentuk tunai, bukan utang atau pelunasan piutang, untuk menghindari praktik riba. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas seperti jenis, kualitas, ukuran, dan kuantitas, agar tidak ada unsur horor atau ketidakpastian. Terus waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas, meskipun tidak perlu pada tanggal tertentu, tetapi bisa dalam kurun waktu tertentu seperti musim panen. Selanjutnya, barang yang dipesan tidak harus ada saat akad, tetapi wajib tersedia pada waktu yang telah disepakati. Rukun ketiga adanya ijab qabul. Ijab qabul dalam akad salam adalah pernyataan saling ridho dan dari kedua belah pihak, baik secara verbal, tertulis,
atau melalui alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, persyaratan transaksi salam. Yang pertama ada barang. Barang itu harus diketahui seakan-akan ada saat akad. Yang kedua, spesifikasi, yaitu karakter atau sifat barang diketahui secara jelas. Selanjutnya yang ketiga ada kadar, yaitu kuantitas, berat atau takaran, dan kualitas diketahui. Yang keempat, tempo, jangka waktu penyerahan yang diketahui. Terus kelima ada harga diketahui. Yang keenam ada pembayaran, yaitu secara tunai pada saat akad berlangsung. Yang ketujuh ada penyerahan, barang pesanan diserahkan sesuai kesepakatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengawasan dalam transaksi salam. Untuk pengawasan dalam transaksi salam, yang pertama yaitu memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, yaitu memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Yang ketiga, yaitu meneliti bahwa akad salam sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Yang keempat, yaitu meneliti kejelasan akad salam yang dilaksanakan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Dan yang terakhir yaitu meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktek salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dan dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli di akhir. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis salam. Jadi, jenis-jenis salam yaitu yang pertama ada salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, di sini pembelian melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ada salam paralel. Salam paralel itu apa sih? Jadi di sini salam paralel adalah atau artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Nah, hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Nah, di sini juga ada skema transaksi salam. Nah, skema transaksi salam sesuai pada gambar yaitu ada penjualan sama pembelian. Nah, pada poin nomor 1 itu pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Kemudian yang kedua itu poin kedua yaitu pembeli membayar kepada penjual. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga penjual menyerahkan barang. Selanjutnya di sini juga ada skema salam paralel. Yang pertama, bank mengadakan kontrak salam dengan penjual dan membayar tunai secara penuh atas komoditas tersebut, kemudian diserahkan pada tanggal yang disepakati di masa depan. Nah, di sini misalkan nih 7.000 kilo gandum yang akan dikirimkan pada tanggal 31 Desember. Kemudian yang kedua yaitu bank mengadakan salam paralel kontrak dengan pembeli untuk menjual komoditas yang ditentukan dalam kontrak salam pertama. Kemudian pembeli membayar tunai secara penuh dan komoditas akan dikirimkan pada tanggal yang disepakati di masa depan. Dalam hal ini 7.000 kg gandum yang akan dikirimkan pada tanggal 31 Desember. Nah, pada poin yang ketiga yaitu pada komoditas dikirim ke bank dan yang keempat yaitu komoditas diserahkan kepada pembeli. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan menjelaskan tentang
perbedaan salam, lalu perbedaan forward, kemudian ada perbedaan future, kemudian ada perbedaan ijon. Nah, yang pertama nih, salam. Salam adalah transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan di kemudian hari. Kemudian forward adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset pada waktu dan harga yang ditentukan di masa depan. Kemudian ada future adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditas pada waktu dan harga yang ditetapkan. Dan yang terakhir ijon, transaksi jual adalah transaksi jual beli hasil pertanian yang belum layak panen. Nah, selain perbedaan itu ada juga nih perbedaan yang lainnya yaitu salam. Salam di mana akad jual beli di mana barang yang dijual belum ada atau belum dimiliki penjual pada saat akad dilakukan, pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di masa depan. Nah, beda lagi sama forward. Kalau forward, kontrak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati. Nah, untuk future tersendiri yaitu kontrak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya yang ijon yaitu sistem jual beli di mana petani menjual hasil panennya sebelum panen dilakukan dengan harga yang sudah disepakati. Itu untuk perbedaan salam, perbedaan forward, perbedaan futur, dan perbedaan ijon. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tujuan PSAK 103 yaitu akuntansi salam. Jadi tujuan PSAK 103 itu apa sih? Jadi PSAK 103 itu akuntansi salam yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dengan tujuan utamanya yaitu memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Nah, secara spesifik tujuan PSAK 103 adalah ada 4. Yang pertama yaitu menyediakan kerangka akuntansi yang komprehensif, kemudian memastikan informasi akuntan yang dihasilkan dari transaksi salam, kemudian ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang keempat yaitu menghindari perbedaan perlakuan akuntansi. Nah, yang pertama yaitu menyediakan kerangka akuntansi yang komprehensif. Nah, di sini untuk transaksi salam baik bagi entitas yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli. Kemudian yang kedua, memastikan informasi akuntansi yang dihasilkan dari transaksi salam relevan, andal dan dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir yaitu menghindari perbedaan perlakuan akuntansi terhadap transaksi salam di antara berbagai entitas. Lalu, ruang lingkup PSAK 103. Ruang lingkup PSAK 103 akuntansi salam. PSAK 103 akuntansi salam memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana suatu entitas harus mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi salam dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan dari transaksi salam relevan, andal, dan dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Apa itu transaksi salam? Transaksi salam adalah suatu akad jual beli di mana barang yang dijual belum ada atau belum dimiliki oleh penjual pada saat akad dilakukan. Pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di masa depan. Kemudian ruang lingkup PSAK 103 secara khusus mengatur akuntansi untuk akuntansi salam.
Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang melakukan transaksi salam, baik itu entitas yang bertindak sebagai penjual, entitas yang menjual barang yang belum ada atau belum dimiliki, dan entitas yang bertindak sebagai pembeli, entitas yang membeli barang yang belum ada atau belum dimiliki oleh penjual. Namun, PSAK 103 tidak mencakup pengaturan akuntansi atas globalisasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Meskipun ada kesamaan, terdapat perbedaan dalam perlakuan akuntansi di antara sukuk salam dan transaksi salam biasa. Kemudian akuntansi salam PSAK 103 revisi 2016. Akuntansi untuk pembeli. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi yaitu 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. 2. Pengukuran modal salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Contoh, pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR54 dengan kadar air 15% sebanyak 200 ton secara tunai. Nilai moral tersebut yaitu 500 juta. Jurnalnya yang dibuat adalah debitnya piutang salam 500 juta dan kreditnya kas 500 juta. B. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Contoh, pembeli menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam beras tipe IR54 sebanyak 200 ton. Modal salam yang diserahkan pembeli adalah 1 unit mobil Mitsubishi pick-up dengan nilai wajar 500 juta. Pencatatan apabila nilai wajar lebih rendah dari nilai yang tercatat. Jika nilai terjatuh mobil pembelian sebesar 550 juta, maka jurnalnya adalah debitnya piutang salam 500 juta, kerugian 550 juta, dan kasnya 550 juta. Pencatatan apabila nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat. Jika nilai tercatat mobil pembeli adalah 450 juta, maka jurnalnya adalah debit piutang salam 500 juta, aset non-kas 450 juta, dan keuntungan 50 juta. Kemudian yang nomor 3, penerimaan barang pesanan. A. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Contoh jurnalnya adalah debitnya aset salam 500 juta, kreditnya piutang salam 500 juta. B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya. Yang pertama, nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya dapat sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, sehingga barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Contohnya, jika nilai wajar beras yang diterima ternyata adalah 520 juta dengan kadar air 12%, maka jumlahnya adalah debitnya aset salam 500 juta dan piutang salamnya 500 juta. Kemudian yang nomor 2, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah daripada nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Contoh, jika nilai wajar beras yang diterima ternyata 470 juta, maka jurnalnya adalah di debit persediaan aset salam diukur dalam nilai wajarnya 470 juta dan debitnya lagi kerugian salam 30 juta dan kreditnya piutang salam 500 juta.
Selanjutnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Contoh, dari jumlah 200 ton yang dikirimkan ternyata hanya 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi sedangkan sisanya tidak memenuhi. Maka yang pertama, untuk barang yang tidak diterima tanggal pengiriman, barang diperpanjang sehingga atas jumlah nilai barang yang diterima akan nasional, sementara yang belum diterima tidak dijual dan hanya dilakukan pencatatan administratif penundaan. Jurnalnya debit aset salam atau sebesar jumlah yang diterima 250 juta, kreditnya piutang salam 250 juta. Yang kedua, untuk barang yang tidak diterima seluruhnya atau sebagian dari barang yang dikirimkan dan akan dibatalkan, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjualan sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Jika pembelian menerima barang yang sesuai spesifikasi dan sisanya dibatalkan, maka jurnalnya debit piutang lain penjualan atau sebesar jumlah yang dibatalkan, kreditnya piutang salam 250 juta. Yang ketiga, untuk barang yang tidak diterima seluruh atau hanya sebagian dari barang yang dikirimkan dan akan dibatalkan, namun pembelian mempunyai jaminan atas barang pesanan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual dengan persetujuan penjual jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai penjualan usaha salam. Maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Contohnya, pembelian menerima pesanan yang sesuai spesifikasi sehingga 250 juta dan sisanya dibatalkan. Penjual memiliki jaminan yang dijual dengan nilai 200 juta, maka jurnalnya adalah debitnya kas 200 juta, debit piutang lain penjualan 50 juta, kreditnya piutang salam 250 juta. Selanjutnya, jika hasil penjualan cemilan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salah, maka selisihnya menjadi hak penjual. Misalnya jaminan terjual dengan harga 300 juta, maka jurnalnya adalah debit kas 300 juta, kreditnya utang lain penjualan 50 juta, piutang salam 250 juta dikredit. Saat pembayaran kepada penjualan untuk kelebihan penjual, jaminan jurnal yang dibuat adalah debit utang lain penjual 50 juta, kreditnya kas 50 juta. Yang keempat, benda yang diterima dan diberikan oleh pembeli diakui sebagai dana kebajikan. Contohnya, disepakati bahwa denda setiap keterlambatan pembayaran barang adalah sebesar 200.000 per hari. Penjualan terlambat menyerahkan selama 5 hari, maka jurnalnya adalah debit kas 1 juta, kreditnya dana kebajikan atau pendapatan denda 1 juta. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya tetapi sengaja tidak melaksanakan atau lalai. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajiban karena force majeure. Yang ketiga, penyajian. Yang pertama, pembelian menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus
dilunasi oleh penjualan karena tidak dapat memenuhi kewajiban dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Apabila nilai realisasi neto atau nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, akuntansi untuk penjualan. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjualan menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk kas, maka diukur sebesar jumlah yang diterima. Contoh, penjualan menerima modal salam berupa mobil Mitsubishi pick-up dengan nilai wajar 500 juta, jurnalnya kas 500 juta didebit, utang salam 500 juta dikredit. Jika modal usaha salam yang diterima dalam bentuk aset markas, maka akan ditukar sebesar nilai wajar. Contoh, pembeli dan penjual menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR54 sebanyak 200 ton dengan penyerahan aset non-kas berupa 1 unit mobil Mitsubishi pick-up, nilai wajar mobil 500 juta, jurnalnya aset non-kas atau nilai wajar sebesar 500 juta didebit, utang salam 500 juta dikredit. Baik, selanjutnya yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang pada pembeli. Contoh, jurnal yang dibuat saat barang berhasil diterima oleh pembeli, yaitu debitnya utang salam sebesar 500 juta dan kreditnya penjualan sebesar 500 juta. Nah, yang keempat, saat tanggal penyerahan penjualan gagal memenuhi akad salam. Contohnya, dari sejumlah 200 ton yang dikirimkan, ternyata hanya 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi, sedangkan sisanya tidak sesuai spesifikasi. Maka, yang pertama itu, jika pembeli memperpanjang tanggal pengiriman, maka nilai tercatat utang salam menjadi sebesar bagian yang belum dipenuhi atau sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima adalah utang salam, yaitu didebit sebesar jumlah yang diterima 250 juta dan kreditnya penjualan sebesar 250 juta. Selanjutnya yang kedua, jika pembeli membatalkan sebagian atau seluruhnya, maka utang salam berubah menjadi utang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi jika pembeli hanya menerima barang yang sesuai spesifikasi sebanyak 100 ton dan sisanya dibatalkan. Maka jurnalnya, utang salam didebit sebesar 250 juta dan utang lain-lain pembeli sebesar dibatalkan dikredit sebesar 250 juta. Kemudian yang ketiga, jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan penjual mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai utang salam, maka selisih antara nilai tercatat utang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai hutang kepada pembeli atau diasumsikan bahwa yang menjual barang jaminan adalah pembeli.
Contohnya, pembeli hanya menerima sebagian barang yang sesuai spesifikasi dan sisanya dibatalkan. Penjual memiliki jaminan yang dijual dengan nilai 200 juta, maka jurnalnya utang salam didebit sebesar 250 juta, kemudian aset non-kas dikredit sebesar 200 juta, dan utang lain-lain dikredit sebesar 50 juta. Selanjutnya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat utang salam, maka selisihnya menjadi hak menjual. Contoh, ketika jaminan terjual dengan harga 300 juta, maka jurnalnya utang salam didebit sebesar 500 juta dan piutang lain-lain pembeli didebit sebesar 50 juta, kemudian penjualan dikredit sebesar 250 juta dan aset non-kas dikredit sebesar 300 juta. Saat menerima pembayaran dari pembeli untuk kelebihan penjualan jaminan, jurnalnya itu kas didebit sebesar 50 juta dan piutang lain-lain pembeli dikredit sebesar 50 juta. Yang kelima, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli. Contohnya itu, untuk memenuhi perjanjian salam antara pembeli dan penjual, menyepakati dan melakukan penyerahan modal salam untuk beras tipe IR54 kadar airnya 15% sebesar 200 ton dengan nilai 500 juta. Penjual memperoleh dari pemasok lain untuk spesifikasi yang sama dengan harga pembelian 480 juta. Maka jurnalnya itu yang pertama aset salam didebit sebesar 480 juta, kemudian kas dikredit sebesar 480 juta. Contoh lain, ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir berbeda dengan biaya perolehan barang pesanan, maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian sesuai ilustrasi sebelumnya. Maka jurnal penyerahan barangnya itu utang salam didebit sebesar 500 juta, kemudian aset salam dikredit sebesar 480 juta, dan keuntungan salam dikredit sebesar 20 juta. Yang keenam, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Yang ketujuh, penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang kedelapan, pengungkapan. A. Piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 11 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian contoh penerapan akad salam pada PT Bank Syariah Indonesia. Penerapan akad salam pada Bank BSI terlihat dari produk-produk pembiayaan yang diberikan. Contohnya itu, yang pertama pembiayaan salam untuk pertanian. BSI menawarkan pembiayaan salam bagi petani yang membutuhkan dana untuk kegiatan pertanian. Bank memberikan uang muka untuk biaya produksi dan petani diwajibkan menyerahkan hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua, pembiayaan salam untuk komoditas. Pembiayaan ini juga mencakup komoditas lain seperti hasil perkebunan, ikan, dan produk industri. BSI memberikan modal kepada dan menerima komoditas di waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada pembiayaan usaha mikro. BSI juga memiliki program pembiayaan salam yang ditujukan untuk usaha mikro yang memproduksi barang tertentu. Ini membantu pelaku usaha mendapatkan modal tanpa harus menghadapi riba. Mekanisme akad salam dalam BSI. Yang pertama, perjanjian. Nasabah atau pembeli dan bank atau penjual membuat perjanjian jual beli yang jelas. Dalam perjanjian ini disebutkan jenis barang yang akan dibeli, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan juga harganya. Yang kedua, pembayaran di muka. Nasabah langsung membayar lunas seharga barang di awal perjanjian. Yang ketiga, produksi atau pengadaan barang.
Bank kemudian memproduksi dan mengadakan barang sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, penyerahan barang. Setelah barang selesai diproduksi atau diadakan, bank menyerahkan kepada nasabah sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dipresentasikan oleh kelompok kami bisa dipahami oleh teman-teman serta Pak Alfarisi. Semoga juga apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton video ini untuk kedepannya. Sebelumnya juga kami ucapkan mohon maaf apabila saat presentasi ada kekurangan. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.